Selanjutnya, kita akan membahas mengenai regulasi CA di Indonesia. Ketentuan mengenai pembentukan CA di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 10 Ayat 3, di mana ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan, sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2, diatur dengan peraturan pemerintah. Pemerintah Indonesia baru mengeluarkan pedoman untuk menyelenggarakan CA yang di dalamnya menjelaskan mengenai pengorganisasian CA, pengawasan penyelenggaraan CA, pengamanan penggunaan CA pada transaksi elektronik, pengamanan infrastruktur untuk pengelolaan CA, dan peran pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat dari risiko perbuatan CA yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini adalah beberapa definisi menurut Peraturan Menteri Kominfo. Yang pertama, CA atau Trusted Third Party, yang merupakan badan hukum yang menerbitkan SD atau sertifikat digital dan menyediakan keamanan dalam transaksi elektronik sehingga dapat memenuhi keempat aspek keamanan informasi. Selanjutnya adalah lembaga sertifikasi CA, yang adalah lembaga sertifikasi yang berwenang dalam melakukan penilaian kesesuaian CA terhadap SNI yang menjadi persyaratan dalam penerbitan sertifikat CA. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kominfo tentang Badan Pengawas CA, di mana Badan Pengawas CA adalah sebuah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, yang bertugas untuk mengawasi, mengendalikan, dan berfungsi sebagai root CA, serta memberikan pertimbangan dan mengusulkan penerbitan atau pencabutan izin operasi CA kepada Menteri. Dalam pengorganisasian CA, ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo tentang pedoman penyelenggaraan CA, yaitu berbentuk badan hukum dan beroperasi di Indonesia, serta memiliki izin operasi CA, memiliki peran cross-border, memiliki peran sebagai subjek hukum, layanannya terbuka dan dapat diakses seluruh aplikan, bersifat independen dan tidak memihak, tunduk sepenuhnya kepada hukum Indonesia, memiliki fungsi manajemen dalam sistem operasinya sesuai kriteria sertifikasi SNI, memenuhi persyaratan standar manajemen, dan untuk personal CA haruslah kompeten, memenuhi kualifikasi dan terlatih, bersertifikat atau berlisensi untuk kriteria teknis tertentu, menguasai teknis SNI terkait, komunikatif, lisan, dan tertulis, bebas dari konflik of interest. SNI yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kominfo tentang pedoman penyelenggaraan CA adalah dokumen yang berisi ketentuan teknik, persyaratan, dan karakteristik suatu kegiatan atau hasil kegiatan yang disusun dan disepakati serta ditetapkan oleh BSN sebagai standar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Berikut adalah persyaratan standar manajemen yang diatur dalam SNI tentang sistem manajemen mutu. Yang pertama, harus memiliki Policy Authority yang bertanggung jawab dalam menetapkan CP atau CPS serta melakukan manajemen review. Registration Authority yang bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan validasi data identitas. Certificate Issuer yang bertanggung jawab dalam penerbitan kunci kriptografi atau memvalidasi kunci kriptografi. Repository Service yang bertanggung jawab dalam mempublikasi CP, CPS, SD, dan Revocation Status Bulletin. Dan Revocation Management yang bertanggung jawab dalam mengawasi adanya penyalahgunaan SD, menyelidiki kebenaran pengaduan, menentukan langkah yang harus dilakukan dalam pembekuan atau pembatalan SD, serta menyusun status bulletin. Berikut adalah beberapa persyaratan legal CA, yaitu berbadan hukum dan beroperasi di Indonesia, memperoleh sertifikat dari LSCA, memiliki jaminan stabilitas finansial dan polis asuransi, menguasai bidang transaksi bisnis, memiliki kompetensi bisnis, personal berkompeten, dan menerapkan SNI. Berikut ini adalah kewajiban legal CA, yaitu memberitahukan segala keterangan yang berkaitan, menjaga kerahasiaan identitas, bertanggung jawab terhadap SD yang diterbitkan, menguasai bidang transaksi bisnis, memelihara dokumentasi arsip, membuat laporan kepada Badan Pengawas CA,
mempublikasikan SD yang dibekukan, mengizinkan audit. Dan berikut ini adalah kewajiban teknis CA, yaitu memiliki kerangka legal, memberikan layanan dasar CA, memiliki policy, memenuhi kaidah-kaidah keamanan sistem informasi, menjelaskan CPS-nya, mencatat dan menyimpan semua record, bersifat independen, bertanggung jawab atas ketersediaan dan kualitas layanan, dan melakukan audit internal.